Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Deir Mayanti dengan NIM 1121104113. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian tentang dasar-dasar dari akuntansi manajemen. Sebelumnya kalian tahu nggak sih definisi akuntansi itu apa? Jadi, akuntansi itu adalah proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan. Proses tersebut dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi, dibuatkan jurnal buku besar, neraca jalur, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang tentunya bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Nah, laporan keuangan itu ada banyak jenisnya. Contohnya yang nomor 1 itu adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan, terdiri dari daftar harta, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Lalu ada laporan laba rugi, ringkasan pendapatan dan beban untuk periode tertentu. Itu isi dari laporan laba rugi. Terus ada lagi laporan perubahan modal. Nah, ini adalah ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi pada periode tertentu. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu. Laporan keuangan di Indonesia merujuk pada PSAK. Tahu nggak sih PSAK itu apa? PSAK itu adalah pedoman standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, dalam pengguna laporan keuangan itu ada 7 pihak. Yang pertama itu manajemen, dibutuhkan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua pemilik perusahaan, yaitu informasi keadaan perusahaan dari sisi keuangan. Lalu ada investor atau pemegang saham, di mana perannya adalah mengambil keputusan penanaman saham. Lalu ada kreditor atau supplier, itu adalah kayak penasehat, kayak kesehatan keuangan perusahaan dalam membayar utang. Lalu ada pelanggan atau customer, yaitu memastikan pasokan atau supply chain tidak terputus pemungutan pajak dari laporan keuangan. Lalu ada pemerintah dan karyawan yang dimana perannya adalah profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan. Nah, di sini tuh juga ada beberapa bidang ilmu akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan itu adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat laporan keuangan. Lalu ada akuntansi perpajakan, itu salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Lalu ada akuntansi manajemen, salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu ada sistem akuntansi, di mana ini adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan. Lalu yang terakhir adalah akuntansi audit, yaitu salah satu bidang ilmu yang memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan. Nah, definisi manajemen, ada yang tahu nggak sih? Nah, manajemen ini adalah seni untuk melakukan cara mengatur dan mengelola suatu organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, fungsi manajemen sendiri itu ada planning, organizing, executing, dan controlling. Dimana untuk definisinya itu perencanaan, yaitu proses penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah koordinasi, yaitu proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu ada pengarahan atau updating, di mana ini adalah proses yang mengarahkan dan juga memotivasi agar sumber daya tersebut seefisien mungkin, menciptakan sistem komunikasi yang baik dan mampu bekerjasama. Lalu ada pengendalian atau controlling, yaitu proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di sini ada juga akuntansi sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Jadi proses dalam melakukan data, memasukkan, keluaran informasi akuntansi, dan jadilah sistem informasi akuntansi. Tipe akuntansi manajemen ini merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Nah, tipe informasi akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif
yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Nah, di sini juga ada sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Nah, itu yang pertama sebagai suatu tipe informasi dan yang kedua sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, definisi manajemen sendiri itu banyak banget referensinya dari berbagai ahli. Yang pertama aku mau bacain dari Ronald M. Copeland dan Powell yang mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Nah, lalu ada dari Supriyono yang berpendapat bahwa akuntansi manajemen mengungkapkan adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Nah, ada juga dari Hansen Mowen. Ia berpendapat bahwa akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengambilkan keputusan. Nah, di situ tuh jadi terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Juga ada beberapa elemen penting dalam akuntansi manajemen meliputi perencanaan dan anggaran, yaitu membuat perencanaan keuangan dan menetapkan anggaran yang akan menjadi panduan bagi operasional perusahaan. Lalu ada pengendalian biaya, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan biaya agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Lalu yang ketiga ada penentuan harga produk dan jasa, yaitu membantu manajer dalam menentukan harga produk atau jasa yang kompetitif namun tetap memberikan margin yang cukup. Lalu ada analisis varians, yaitu membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual untuk mengetahui penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif. Lalu ada pengambilan keputusan, yaitu memberikan data analisis untuk mendukung keputusan seperti menerima atau menolak suatu proyek, menambah atau mengurangi kapasitas produksi, atau keputusan terkait alokasi sumber daya. Lalu ada kinerja dan evaluasi, yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja unit atau individu untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Nah, begitu yang bisa aku jelaskan tentang dasar-dasar dari akuntansi manajemen. Makasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Makasih untuk waktunya untuk ngeluangin untuk belajar tentang akuntansi manajemen. Harap kalau aku ada salah atau ada penambahan materi bisa komen aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.